Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Armor Terkutuk part yang kelima. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel masih di flashbacknya Well. Dengan konyol dia memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada armor misterius itu dari negara mana dia berasal. Jelas nggak ditanggepin sama si armor dan dawas. Si Kitty mengorbankan dirinya untuk melindungi si Loli Beban. Sekarang si Beban benar-benar sudah tersudut dan dawas. Untung Lancelot datang menyelamatkan si Beban tepat waktu. Di belakang Lancelot, si armor misterius mulai bangkit kembali. Kemudian armor misterius berhasil menyerang bagian belakang tubuh Lancelot yang sedang lengah. Dan dawas. Lancelot membalas serangan itu dengan serangan pedang yang lebih kuat sampai membuat armor misterius itu lari menjauh darinya. Ternyata serangan dari armor misterius tadi membuat Lancelot berdarah. Dan singkat cerita, mereka pun kembali ke kota Carrion. Si Beban nangis, soalnya gara-gara dirinya Lancelot dan Kitty jadi terluka. Tapi Lancelot berusaha menenangkannya. Bagi seorang kesatria, luka kayak gini itu udah biasa, ucapnya. Lalu Lancelot menerangkan kalau kehormatan kesatria adalah berkorban untuk melindungi sesuatu yang berharga bagi mereka. Dan karena inilah dia rela berkorban untuk melindungi Well. Lalu Lancelot mengatakan kalau jalan untuk menjadi seorang pemimpin seperti ayahnya Will itu tidaklah mudah. Jalan itu dipenuhi dengan pengorbanan dan kehilangan. Terus Will tanya, apa pengorbanan itu sesuatu yang bagus? Kemudian Lancelot menjawab, kalau dengan pengorbanan kita bisa membawa sesuatu yang baik ke dunia ini. Jangan menangis karena pengorbanan seseorang. Kau harus terus melangkah maju dan terus mengingat pengorbanan mereka dengan bangga. Kemudian Lancelot bertanya, kenapa Tuan Putri Well pergi ke dalam hutan? Ternyata Well mau mencari bunga tulip putih sebagai hadiah untuk Lancelot. Lancelot pun berterima kasih sama Well, tapi bunga tulip hitam sudah cukup baginya. Setelah itu Well mengecamkan kata-kata Lancelot. Dia akan selalu mengingat pengorbanan orang lain dan terus maju menyongsong masa depan yang lebih cerah. Dan mulai saat ini dirinya akan berusaha supaya tidak akan jadi beban lagi. Suatu ketika pelayan Well dibuat terkejut karena Well memutuskan untuk memberikan Kitty, kucing kesayangannya, pada orang lain. Lalu di medan perang, pasukan yang dipimpin Lancelot sedang berperang dengan pasukan bandit yang meresahkan para netizen di kota Carrion. Di medan perang, Well ini masih naif. Dia berusaha menyelamatkan tetua yang sudah terluka sangat parah. Dirimu kan lihat kalau dia sudah tidak ada harapan. Kalau kita tetap di sini, akan banyak prajurit di depan sana yang akan tewas, tegas Lancelot. Tetua membenarkan ucapan Lancelot dan menyuruh Well segera pergi. Tapi Well nggak mau, karena tetua sudah berjuang bersama Well dalam jangka waktu yang lama. Tuan Putri, katamu kau sudah nggak mau jadi beban. Jadi ayo kita bergerak maju. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia, tegas Lancelot. Well pun akhirnya pergi meninggalkan tetua di belakang. Prajurit di belakang Lancelot menginfokan kalau selama 2 tahun ini banyak negara yang runtuh karena serangan dari pasukan tak dikenal.
Lalu Lancelot mengajak Will untuk istirahat sebentar. Lancelot minta maaf atas apa yang terjadi dengan tetua. Dia yakin dengan pengorbanan dari tetua pasti akan memberikan sesuatu untuk masa depan. Dan dengan senang hati, Lancelot akan melakukan hal yang sama seperti tetua. Mendengar kata-kata Lancelot, Will pengen jujur. Tapi belum juga ngomong, salah satu prajurit menyela obrolan mereka. Dia menginfokan kalau kota Carrion sedang diserang. Singkat cerita, Will dan Lancelot sudah kembali ke kota. Seorang bangsawan menjelaskan kalau pasukan tak dikenal sedang menyerang kota. Dan saat ini, kastil Carrion sudah runtuh. Will yang mendengar itu langsung gas pergi ke tempat ayahnya berada. Will memanggil-manggil ayahnya di dalam kastil yang sedang terbakar. Saat sampai di ruang tahta, Will terkejut. Ayahnya sudah tewas dibunuh sama pasukan armor terkutuk. Melihat Will, monster armor terkutuk mulai menyerangnya. Dengan sigap, Lancelot langsung membawa Will menjauh dari sana. Will masih nangis karena ayahnya sudah tewas. Terus pasukan armor terkutuk sudah memblokir jalan kabur mereka berdua. Sial, mereka memblokir jalan keluarnya, umpat Lancelot. Dan tidak hanya itu, di belakang mereka pasukan armor terkutuk juga sudah menyusul mereka. Lancelot menahan mereka semua supaya tidak ada yang bisa menyentuh Will. Tiba-tiba Karl membuat lubang dan menyuruh mereka berdua segera lari dari kastil. Lancelot menyuruh Will untuk pergi duluan, sedangkan dirinya akan menahan pasukan armor terkutuk di sana. "Ayo Lancelot, buruan!" teriak Will. "Kau pergi saja Tuan Putri. Seseorang harus tinggal di sini untuk melawan mereka," ucap Lancelot. Lancelot berkata kalau prajurit yang tersisa masih membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka. Lancelot juga mengingatkan kalau pengorbanan adalah penghormatan tertinggi untuk seorang kesatria. "Sekarang terimalah pengorbanan dan kehormatan tertinggi dariku Tuan Putri Will," teriak Lancelot. "Lancelot!" teriak Will. Kemudian Lancelot menghancurkan dinding atas untuk menutup jalan keluar Will. Dan sebelum jalan tertutup, Lancelot bilang kalau Will jangan menangis dan terus bergerak maju menyongsong masa depan. Dan dawas, jalan keluar pun tertutup. Will pun menangis. Dia meratapi kematian ayahnya, pengorbanan Lancelot, dan kehancuran kota Carrion. Prajurit di sana berteriak, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Will mulai mengingat kata-kata terakhir dari Lancelot. Kemudian Will menyuruh untuk terus bergerak. Dia menyuruh untuk mengumpulkan mereka semua yang selamat dan bergerak pergi dari kota Carrion melewati ladang bunga tulip hitam. Dan dengan begitu, cerita flashbacknya Will selesai. Kemudian panel berpindah ke masa sekarang, di mana Will dan Lancelot sedang bertarung melawan Raja Clarence. Setelah flashback yang lumayan lama, Zhang Bao masih perlu waktu buat pulih. Terus dari kejauhan, Raja Baiki sudah sampai di kota Carrion. Raja Baiki dan gengnya sudah bersiap merampas Excalibur dari Zhang Bao. Lancelot dan Will menahan Raja Clarence sembari menunggu Zhang Bao pulih. Will merasa senang karena merasa nostalgia setelah lama tidak bertarung bersama Lancelot. "Yo, lama tak jumpa Tuan Putri Beban," ucap Raja Baiki dari kejauhan. "Sepertinya dirimu terlihat sangat sehat ya," imbuhnya. "Siapa kalian?" tanya Lancelot. "Tidak mungkin, dia berhasil menyusul kami," ucap Will yang mulai panik. Raja Baiki langsung meminta Will untuk menyerahkan Excalibur padanya sambil mengancam. Melihat Will diancam, Lancelot pun tidak tinggal diam.
dan dawas. Lancelot sekarang bukanlah lawan bagi Raja Baiki. Melihat Raja Klaren yang kehilangan kontrol, Raja Baiki mengeluarkan energi ki-nya untuk mengontrol Raja Klaren dengan tujuan agar membantunya mencapai keinginan iblis raksasa bermata 4. Dengan begini, para Raja Armor terkutuk sudah siap tempur. Well pun terkejut dengan kekuatan ki dari para Raja Armor terkutuk. Dengan kondisi sekarang, peluang Will menang adalah 0 besar. Kita harus gimana nih Lancelot? Tanya Will. Lancelot pun langsung menghancurkan sisa-sisa kastil dan membuat jalan kabur dari sana. Mereka pun lari masuk ke dalam hutan. Raja Zangbao gimana? Tanya Will. Masih turu Putri Will, jawab prajurit di belakangnya. Para monster armor terkutuk mengejar mereka dari belakang. Ternyata Lancelot tidak ikut dengan rombongan Will. Dia akan melawan gengnya Raja Baiki sendirian. Apa dia berniat melakukan hal yang sama seperti dulu? Batin Will. Kemudian Will memutuskan untuk kembali. Tapi para prajurit bawahannya berusaha menghentikannya. Will tetap kekeh pengen kembali. Soalnya dia nggak mau kejadian di masa lalu terulang kembali. Will dengan gegabah berusaha menerobos pasukan armor terkutuk. Dan dawas. Tiba-tiba ada energi ki yang mengalahkan armor terkutuk di depan Will. Zangbao bangkit, teriaknya. Will pun bersyukur karena Zangbao sudah pulih. Dan seperti yang dia duga, dengan bunga tulip hitam, penyerapan energi ki Zangbao menjadi lebih cepat. Dari tempatnya, Zangbao bisa merasakan energi ki dari gengnya Raja Baiki. Tapi Zangbao juga merasakan energi ki dari Lancelot yang sedang melawan para raja sendirian. Will berencana untuk kembali ke tempat Lancelot. Tapi Zangbao berkata, kalau Will memang bertekad untuk kembali, tapi kenapa Zangbao merasakan perasaan kehilangan dan keraguan-raguan di dalam energi ki milik Will. Lalu Will membalas kalau Lancelot itu selalu berkata bahwa pengorbanan itu adalah kehormatan tertinggi untuknya. Jadi sumber keraguan-raguan Will berasal dari perkataan Lancelot. Sebenarnya Will itu merasa sedih karena pengorbanan Lancelot. Soalnya pengorbanan itu artinya sama saja dengan kematian. Tapi Will bingung, mau menerima pengorbanan Lancelot atau mau menyelamatkannya. Kau mau membiarkannya mati? Tanya Zangbao. Aku nggak mau dia mati, teriak Will. Meskipun kehormatan begitu penting baginya, aku nggak mau dia mati, imbuh Will sambil meneteskan air mata. Will pun langsung pergi ke tempat Lancelot. Prajurit Will yang khawatir ditenangkan sama Zangbao. Dia berkata kalau energi ki milik Will udah stabil. Selain itu harapan bangsa juga sudah muncul. Kemenangan akan menjadi milik kita, teriak Zangbao sambil berlari dengan kencang. Jangan mati Lancelot, biarkan aku menyerap ki-mu terlebih dahulu, teriak Zangbao. Kemudian Raja Baiki merasa senang, soalnya energi ki dari Excalibur bergerak mendekat. Dan dawas. Berani sekali kau meleng saat berhadapan denganku, ucap Lancelot. Gak usah sok keras, kau itu cuman NPC, teriak Raja Baiki sambil menghajar Lancelot. Yo, lama tak jumpa Baiki keparat, ucap Zangbao yang sudah muncul di hadapan Raja Baiki. Lancelot pun terkejut karena tiba-tiba Zangbao datang. Dan gak pakai lama, Zangbao langsung meminta Lancelot untuk memberikan energi ki miliknya. Kalau kau memang mau energi ki dariku, buktikan kalau dirimu itu memang pantas, tegas Lancelot pada Zangbao. Bagi kesatria, pengorbanan adalah kehormatan tertinggi, teriak Lancelot. Yang kau sebut kehormatan itu enggak guna, teriak Zangbao.
Dulu aku memang sama sepertimu, rela berkorban demi orang-orang yang berharga bagiku. Tapi saat aku kembali ke mereka nanti, aku akan terus hidup dan bergerak maju bersama dengan mereka semua, terang Zhang Bao. Sampah sepertimu tidak pantas untuk Excalibur, berikan padaku, teriak Raja Baiki pada Zhang Bao. Tapi kondisi Zhang Bao sekarang sudah jauh lebih kuat dari saat masih di Kingston. Tebasan Excalibur pun dilakukan. Hal itu membuat Lancelot dan Raja Baiki terkejut. Will terus membantuku saat aku berpindah ke dunia ini. Dan sekarang aku bertarung untuk orang yang berharga baginya. Kalau kau memang bertarung untuk Will, kenapa kita nggak bekerja sama saja? Ucap Zhang Bao. Lancelot heran, kenapa Zhang Bao begitu sombong. Padahal serangannya nggak memberikan luka fatal ke Raja Baiki. Hal ini dikarenakan energi Ki-nya yang masih kurang. Dan sebagai pelengkapnya, dia butuh Ki dari Lancelot. Karena Zhang Bao sudah membuktikan kalau dirinya bisa menggunakan Excalibur, ditambah Zhang Bao juga bertarung untuk Well, maka Lancelot setuju untuk bertarung bersama Zhang Bao. Duo maut Zhang Bao dan Lancelot siap meratakan Land of Dawn. Terus kemampuan sistem Excalibur tidak terbatas pada mereka yang sudah mati. Mereka yang masih hidup juga bisa mendapat kekuatan sistem dari Excalibur. Duo lawak mau melawanku, coba saja kalau kalian bisa, tantang Raja Baiki. Dan dawas, Lancelot berhasil menghancurkan armor Raja Baiki. Karena kekuatan sistem Excalibur, meskipun Lancelot belum menyerahkan energi Ki miliknya, tapi sekarang Zhang Bao bisa berbagi energi Ki dengan Lancelot. Dan karena itulah, sekarang Lancelot juga bertambah lebih kuat. Setelah melepas helm, Lancelot benar-benar merasa jauh lebih enteng. Kemudian Raja Clarence bergerak ke tempat Will berada. Zhang Bao langsung menyuruh Lancelot pergi ke tempat Will sekarang. Melihat Raja Clarence mendekat, Will cukup terkejut. Dan cahaya merah meluncur ke arah Raja Clarence. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Tuan Putri Will, ucap Lancelot. Dan maaf, sudah membuatmu khawatir, Tuan Putri, tegas Lancelot. Will pun senang, karena Lancelot sudah kembali ke dirinya yang dulu. Lancelot berhasil mengingat masa lalunya gara-gara energi Ki dari Excalibur. Dia masih menyesalkan pengorbanannya di masa lalu, karena pengorbanannya waktu itu tidak membawa hal baik ke dunia ini. Gak usah ngomong pengorbanan konyol itu, ayo bertarung bersama, teriak Will. Raja Clarence mulai mengeluarkan skill kuatnya. Dia berniat melahap Lancelot dan Will. Lancelot merasa kalau Will masih naif. Pengorbanan tidak bisa dihindarkan di dunia ini, batin Lancelot. Lalu panel berpindah ke Zhang Bao yang sedang beiwan sama Raja Baiki. Gara-gara bunga tulip hitam, sekarang Zhang Bao bisa memulihkan diri dengan cepat. Pertarungan sengit pun terjadi, berbeda jauh dengan saat di Kingston. Kekuatan kultivasi Zhang Bao sekarang sudah sampai di tingkat 9. Dan itu sudah setara dengan Raja Baiki. Kau memang bertambah kuat, tapi tidak untuk NPC armor merah itu, ujar Raja Baiki. Ngapain aja lu, Tong? Berhentilah mencoba untuk mati. Kekuatan kesatria pertama harusnya nggak kayak gitu, teriak Zhang Bao sambil memberikan energi Ki-nya ke Lancelot. Dengan kekuatan itu, Lancelot berhasil menghancurkan bagian tubuh Raja Clarence. Lancelot pun tanya, sebenarnya kekuatan apa yang merasukinya tadi? Lalu Will menjelaskan kalau kekuatan itu adalah kekuatan dari Excalibur yang cuma bisa digunakan sama Raja Zhang Bao. Raja Zhang Bao pasti bisa mengakhiri bencana armor terkutuk ini. Jadi percayalah padanya, tegas Will. Lancelot pun terdiam. Dia mulai berpikir apa pemikirannya tentang pengorbanan selama ini itu salah.
Sekarang dia sudah menemukan orang-orang yang sangat kuat. Dan Lancelot pun memutuskan untuk mempercayai Will dan Zhang Bao. Lancelot langsung berlari ke arah Zhang Bao. "Raja Zhang Bao, gunakan kekuatanku!" teriaknya. "Kemarilah, sudah kutunggu-tunggu," balas Zhang Bao. "Sekarang kau sadar kan, arti sebenarnya dari kehormatan bukanlah pengorbanan," tegas Zhang Bao. Dan dawas, tebasan Excalibur berhasil mengalahkan Raja Clarence. Kemudian Lancelot teringat dengan masa lalunya. Saat menyelamatkan Will, dirinya berdiri dengan gagah sambil berhadapan dengan pasukan armor terkutuk. Dia berharap dengan pengorbanannya Will bisa hidup lebih baik. Tapi kenyataannya lain. Will malah semakin kesulitan dan akan mati jika tidak bertemu dengan Zhang Bao. Lancelot pun bertekad untuk tidak melakukan pengorbanan yang sia-sia seperti di masa lalu. Kemudian Lancelot langsung tunduk sama Zhang Bao dan mempersembahkan energi ki miliknya untuk diserap sama Zhang Bao. Akhirnya energi ki dari Lancelot mulai mengalir ke dalam tubuh Zhang Bao. Ada dua cara Excalibur menyerap ki seseorang. Yang pertama dengan cara membunuhnya, dan yang kedua adalah dengan cara jika orang tersebut menyerahkan jiwa dan raganya dengan ikhlas kepada Zhang Bao. Energi ki yang meluap-luap mulai memasuki tubuh Zhang Bao. Kekuatan ini benar-benar membuatnya bersinar terang di medan perang, persis seperti dongeng Raja Ksatria yang ada di Land of Dawn. Di depannya, Raja Baiki mengajak Raja Nantes dan Raja Kalades untuk memberikan serangan gabungan full power ke Zhang Bao. Kombinasi serangan full power dari para Raja Armor terkutuk pun dilancarkan. Dengan kekuatan yang baru diperoleh, serangan gabungan dari para raja itu bukanlah masalah bagi Zhang Bao. Teknik rahasia Changxin, ledakan surga, dan wush, serangan itu berhasil mengcounter serangan dari para raja armor terkutuk. Serangan dari Zhang Bao membuat Will dan Lancelot takjub. Dan setelah serangan selesai, bunga tulip hitam berubah warna menjadi putih. Itu adalah sisa-sisa dari bunga tulip hitam yang diserap sama Zhang Bao. Will pun teringat dengan masa lalunya. Bunga tulip putih yang dia cari-cari waktu bocil akhirnya bisa dia lihat sekarang. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.